Assalamualaikum. Apa kabarnya Ayah Bunda? Baik ya. Kali ini kita akan diskusi bareng tentang tumbuh kembang anak usia 60 sampai 72 bulan. Ayo, 60 sampai 72 bulan itu usia berapa tahun ya? Usia 5 sampai 6 tahun ya. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 60 sampai 72 bulan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, pengertian pertumbuhan dan perkembangan adalah tumbuh. Kalau tumbuh, bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan. Contohnya kalau tumbuh itu apa? Tumbuh tinggi, kemudian berat badannya bertambah, itu contoh dari pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan bagaimana? Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang kompleks. Contohnya gimana? Contohnya berjalan ya, kemudian berbicara, itu contoh dari perkembangan. Jadi kalau tumbuh dia berhubungan sama tinggi, berhubungan sama dengan berat badan. Tapi kalau perkembangan itu bisa diamati seperti berjalan, berbicara, bersosialisasi gitu ya. Selanjutnya adalah pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Itu berat badannya kisaran 19 kg, kemudian tinggi badannya kisaran 113 cm. Nanti coba diukur ya Ayah Bunda, anak-anaknya yang usia 5 sampai 6 tahun sudah belum tinggi badan dan berat badannya seperti yang kita bahas barusan. Kemudian perkembangan anak usia 60 sampai 72 bulan. Perkembangannya bisa apa aja ya anak di usia 5 sampai 6 tahun itu. Yang pertama kita lihat motorik kasar. Motorik kasar itu berhubungan dengan berjalan. Anak usia 5 sampai 6 tahun ini dia bisa berdiri dengan satu kaki. Kemudian dia sudah bisa melompat. Itu perkembangan motorik kasar. Selanjutnya motorik halus. Motorik halus ini berhubungan biasanya dengan tangan ya. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun, dia bisa menangkap bola kecil dengan kedua tangannya. Jadi bisa tuh kalau misalnya main operan bola ya, itu sudah bisa. Kemudian menggambar dengan 6 bagian tubuh. Jadi dia bisa menggambar kepala, menggambar tangan, kemudian menggambar kaki walaupun bentuknya belum sempurna ya. Kemudian dia bisa menggambar persegi, segitiga, atau bentuk geometrik lain. Kemudian anak usia segini juga dapat menulis beberapa angka dan huruf. 1, 2, 3, 4, biasanya sampai angka 10 dia sudah mampu ya. Kemudian huruf bisa menulis A, B, C gitu ya, sudah mampu. Mengenal angka dan bisa berhitung 5 sampai 10. Selanjutnya yang berhubungan dengan kemampuan bicara dan bahasa. Apa sih yang anak-anak sudah mampu di usia 5 sampai 6 bulan ini? Yang pertama, berbicara dengan jelas. Jadi dia sudah bisa bicara dengan jelas dan orang lain di sekitarnya bisa memahami. Kemudian dapat menyebutkan nama lengkap dan alamat, dapat menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa. Misalnya, Dek, ini kursinya buatnya dari apa ya, Dek? Gitu. Dia bisa menjelaskan. Kemudian menceritakan cerita sederhana dengan menggunakan kalimat yang lengkap, mengerti arti lawan kata, mengenal semua warna. Kemudian perkembangan yang berkaitan dengan sosial dan kemandirian. Anak usia 5 sampai 6 tahun ini dia sudah bisa mengungkapkan rasa simpati kepada temannya, bisa mengikuti aturan permainan, kemudian menunjukkan kemandirian yang lebih. Jadi misalnya dia bisa main ke rumah temannya sendiri, bisa berpakaian sendiri, seperti itu ya. Terkadang anak usia segini juga suka menuntut, tapi juga bisa sangat kooperatif. Ingin menyenangkan hati teman, ingin seperti teman. Makanya kadang, teman saya punya mobilan, saya juga pengen punya mobilan lah gitu ya. Karena memang anak usia segini dia ingin seperti temannya. Dia sudah suka bernyanyi, menari, dan bermain peran. Memahami konsep lawan jenis. Jadi misalnya, saya perempuan karena saya
pakai rok, pakai baju panjang, misalnya rambut saya panjang gitu ya. Kemudian dia juga bisa membedakan antara kenyataan dengan pura-pura ya. Stimulasi apa yang bisa ayah bunda berikan kepada anak-anak usia 5-6 tahun sehingga anak-anak usia segini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Yang pertama, di rumah atau dimanapun kita bisa melatih anak-anak untuk menggambar apapun itu yang dia suka. Contohnya misalnya dia sukanya hewan, boleh kita mulai dari menggambar hewan atau mewarnai hewan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengajak anak-anak itu untuk menyusun puzzle ya. Tentunya puzzle-nya nggak yang rumit-rumit dulu ya, misalnya 10 potongan puzzle kemudian diminta untuk menyusun gitu ya. Itu juga bisa untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Kemudian selain itu apalagi? Bermain peran. Jadi misalnya main masak-masakan atau main rumah-rumahan seperti itu. Itu boleh banget ya, karena itu akan menstimulasi atau apa ya, untuk melatih supaya tumbuh kembang anak bisa maksimal. Kemudian apalagi? Berlari. Jadi bagus tuh ya ayah bunda ngajak anak berlari atau misalnya pas hari libur ngajak jalan-jalan keliling-keliling lingkungan. Nah, itu bagus ya. Kemudian selain itu stimulasi yang bisa diberikan apalagi? Bermain di taman. Ya, bermain di taman itu kan ada misalnya ada tangga, kemudian ada perosotan, kemudian ada permainan banyak di sana. Itu bisa melatih motorik halus dan motorik kasar anak juga. Kemudian selain itu apa? Membacakan cerita. Jadi bisa sebelum tidur dibacain buku cerita, itu baik sekali untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya apa? Sosialisasi kemandirian dan bicara bisa distimulasi dari bercerita. Kemudian mengajak berdiskusi. Diskusi apa aja? Misalnya, "Dek, sudah makan belum? Makan pakai apa tadi, Dek?" gitu. Nah, atau belajar apa tadi, Dek, di sekolah gitu. Nah, itu adalah dialog diskusi yang bisa kita latih kepada anak-anak kita usia 5-6 tahun sehingga perkembangan bahasanya itu bisa lebih cepat berkembang. Kemudian apalagi? Melatih kemandirian. Jadi jangan anak kita itu sedikit-sedikit dibantu ya, karena anak usia 5-6 tahun ini harus kita latih mandirinya. Misalnya dia berpakaian kita latih sendiri, pakai sepatu kita latih sendiri, merapihkan mainan kita latih sendiri, ke kamar mandi atau ke toilet kita latih untuk sendiri juga. Tanda dan bahaya keterlambatan tumbuh kembang itu perlu difahami juga ya oleh ayah bunda ya, supaya nanti kalau anak-anak kita ada tanda-tanda seperti berikut, berarti ini adalah salah satu tanda bahaya nih gitu ya. Yang pertama apa tandanya? Tidak mampu menggambar bentuk sederhana dan nggak mampu menyebutkan nama diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak memahami konsep warna. Dia nggak tahu nih ini warna putih, warna biru gitu ya, nggak bisa membedakan warna. Kemudian huruf, dia nggak tahu huruf, nggak tahu bentuk gitu ya, itu adalah tanda bahaya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa melompat dengan satu kaki. Ini sebagai tanda bahaya atau keterlambatan tumbuh kembang. Selain itu, tidak mampu menulis nama sendiri atau tidak mampu bercerita sederhana ya. Kemudian tidak mengenali nama teman. Dia nggak tahu nama teman 1, 2, 3 ya. Kalau semua mungkin sulit, tapi kalau 1 atau 2 nggak ada yang dia kenal nama teman, nah itu tanda bahaya. Kemudian yang selanjutnya, tidak memahami perasaan orang lain. Jadi dia nggak paham ini temennya lagi sedih apa enggak, ini temennya lagi senang atau enggak, dia nggak bisa membedakan. Itu adalah ciri-ciri atau tanda bahaya tumbuh kembang pada anak usia 5-6 tahun. Ayah bunda di rumah, ayah bunda itu bisa loh mendeteksi tumbuh kembang anak. Anak saya ini normal apa enggak ya gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, di sini akan kita diskusi, belajar bareng mengenai deteksi tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kuesioner
pra-screening perkembangan atau KPSP ya. KPSP itu untuk anak 60 sampai 72 bulan itu ada formatnya ya, ada formnya. Jadi nanti akan saya berikan link, di situ ada format KPSP pada anak usia 60 sampai 72 bulan ya. Jadi nanti di situ di format itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ayah bunda isi dengan mengamati perilaku anak ayah dan bunda, seperti itu ya. Ini ada contohnya KPSP pada anak usia 60 bulan dan format KPSP anak usia 72 bulan. Cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah proses pengisian, yang ketiga adalah penilaian dan interpretasi hasil, kemudian yang keempat adalah tindak lanjut. Nah, di tahap persiapan ini apa saja? Yang pertama adalah pastikan formulir KPSP sesuai dengan usia anak. Misalnya kalau anak ayah bunda 60 bulan, berarti 5 tahun, maka gunakanlah format KPSP yang 60 bulan. Kemudian gimana kalau anak saya itu ternyata dia 63 bulan gitu. Kalau 63 bulan berarti tetap menggunakan format KPSP yang 60 bulan. Atau misalnya anak saya gimana ya, anak saya ini sudah 66 bulan, berarti pakai KPSP yang 72 bulan nanti ya. Jadi ada form yang 60 bulan, ada yang form 72 bulan. Selanjutnya, siapkan alat bantu sederhana seperti bola, kertas, pensil ya untuk menguji keterampilan anak. Kemudian yang kedua adalah proses pengisian. Orang tua memeriksa, membaca, dan memahami setiap pertanyaan dalam formulir KPSP. Jadi ayah bunda baca satu persatu formnya, apa yang diminta atau apa yang diharapkan dari pernyataan soal atau pernyataan yang ada di KPSP. Kemudian orang tua menjawab berdasarkan pengamatan langsung atau ingatan. Jika ragu, maka lakukan observasi ulang. Kemudian jawaban diberikan dalam format iya atau tidak. Kalau ya, anak sering atau pernah melakukan aktivitas tersebut. Tetapi kalau tidak, anak tidak pernah atau tidak diketahui melakukannya. Selanjutnya adalah penilaian dan interpretasi hasil. Jadi dihitung jawaban ya. Kan tadi jawabannya ada yang ya, ada yang tidak. Jadi yang jawaban iya yang dihitung. Kalau jawaban iya-nya 9 sampai 10, maka perkembangan anak kita sesuai dengan umur. Artinya apa? Normal. Kalau jawaban ianya 7 sampai 8, maka perkembangan anak itu meragukan sehingga perlu stimulasi tambahan. Jadi ayah bunda melakukan stimulasi seperti yang di awal tadi, menggambar, bercerita, bermain peran gitu ya, selama 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti bisa diulang lagi pemeriksaan KPSP-nya ya. Kemudian kategori hasil yang ketiga, skornya kurang dari 6. Jadi jawabannya kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini, ada kemungkinan penyimpangan perkembangan. Maka, dalam kondisi ini, kita sebagai orang tua harus segera merujuk anak itu ke tenaga medis atau tenaga profesional. Seperti itu, ayah bunda. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Jadi, kalau anak ayah bunda setelah diperiksa dengan KPSP ternyata perkembangannya meragukan, maka ayah bunda nanti akan diberikan edukasi untuk melatih stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi ayah bunda nanti bisa lihat lagi, bisa baca lagi gimana sih cara melatih tumbuh kembang anak di usia 5-6 tahun. Sehingga nanti pada saat 2 minggu kemudian diperiksa lagi, harapannya sudah normal. Seperti itu ya. Jika hasil menunjukkan penyimpangan, rujuk ke dokter anak, psikolog, atau terapis perkembangan untuk evaluasi lebih lanjut gitu ya. Ini adalah
cara pengukuran tumbuh kembang anak dengan menggunakan KPSP. Jadi seperti itu Ayah Bunda, selamat mencoba untuk menstimulasi anak-anak kita usia 5-6 tahun di rumah. Jangan cuma sekali, kalau bisa setiap hari distimulasi ya, supaya pertumbuhannya, perkembangannya menjadi baik. Dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan KPSP di rumah. Jadi nanti Ayah Bunda lihat linknya ya, di situ ada form untuk pemeriksaan KPSP anak usia 60-72 bulan. Oke, terima kasih. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya Bunda. Assalamualaikum.